students, hi parents, welcome to Comfort Session Podcast, a comfortable conversation with Surabaya Cambridge School. Hari ini saya ditemani oleh Mas Dedi Baroto Trunoyudo. Halo, selamat datang di Surabaya Cambridge School. Ya, terima kasih sudah diundang ya. Terima kasih juga atas waktunya sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan ya. Jadi Mas Dedi ini adalah co-founder dan chief operating officer dari Food Bank Garda Pangan dan juga head of marketing and operational CB57 Catering. Kalau boleh tahu CB57 ini, CB57 ini apakah ada singkatan tertentu gitu Mas? Kurang catchy ya kedengarannya ya. Ini kan bikin orang tua saya. Kalau CB57 itu, B57 itu nomor rumah. Kalau C itu citra, jadi biar lebih dipersingkat. Ternyata ya. alamat rumah. Iya, di luar dugaan ya. Iya, kalau konsumen kepingin datang gitu untuk melihat-lihat langsung ke Citra B57 Iya, gitu ya. benar. Oh, saya kira mungkin ada singkatan tertentu gitu, CB57. Oke, baik. Garda Pangan sendiri adalah one stop food loss and waste solution dan juga food bank yang pertama di Surabaya, betul ya? Mas Dedi ini bersama dengan istri tercinta Mbak Indah Audivia. Halo Mbak Indah. Next time ikut datang ke sini ya, diajak main bareng ya. Dan setelah mengamati isu pembuangan makanan tiap pekannya, Garda Pangan juga ikut diinisiasi oleh Mbak Eva Baktia. Ini apakah keluarga atau rekan bisnis Mbak Eva? Enggak, kenal aja sih. gitu. Kenal aja. Jadi pada saat itu memang kita lagi inisiasi sama istri lagi inisiasi untuk bikin food bank di Surabaya. Akhirnya kita cari tahu banyak informasi kan. Akhirnya kita cari tahu juga di Jakarta tuh ada yang namanya Food Bank of Indonesia. Nah, kita kenal Mbak Eva dari sana. Gitu. Kebetulan Mbak Eva domisili di Surabaya, punya concern yang sama, akhirnya yuk bareng deh. Diperkenalkan, terus akhirnya bareng bikin. Benar. Nah, jadi hari ini Mas Dedi kita akan ngobrol bareng tentang food waste dan juga apa penyebab dan juga dampaknya bagi lingkungan dan juga perekonomian bangsa, serta peran yang bisa diambil oleh students dari Surabaya Cambridge School dan kids-kids di luar sana untuk bisa menangani hal ini. Nah, untuk ini tadi kan kalau saya baca programnya adalah food rescue, kemudian gleaning, food drive, wedding and event campaign, dan kids education. Gleaning ini apa Mas? Gleaning, nah ini mungkin konsep yang masih belum banyak orang tahu ya. Jadi memang konsep gleaning itu adalah kita memanen hasil panen yang ada di daerah pertanian yang biasanya dia terbuang. Terbuangnya bisa banyak hal ya. Bisa yang pertama yang paling banyak kita lakukan itu adalah oversupply. Kita tahu ya di berita kita ngelihat banyak sekali pembuangan tomat misalnya di pinggir jalan atau buah naga tuh yang sempat viral di sungai di daerah Banyuwangi. Nah itu memang mereka melakukan itu ya untuk mendapatkan perhatian gitu. Tapi sebenarnya itu sengaja dibuang gitu. Karena ketika oversupply panen raya itu kan harga jadi jatuh. Nah salah satu cara untuk bisa menormalisasi harganya lagi seperti itu. Sebenarnya kita nggak apa ya, kita menyadari masalah yang mereka punya gitu. Tapi sebenarnya ada hal yang bisa kita lakukan lebih etis untuk menyelesaikan masalah itu. Salah satunya dengan kita lakukan gleaning itu. Jadi kita gleaning itu ajak teman-teman relawan ke daerah pertanian untuk yuk panen yuk gitu. Hasil panennya ini nanti kita bisa donasikan ke masyarakat atau jual lagi gitu. Jadi biasanya kalau oversupply itu kan orang petani itu merugi ya. Kita pernah kayak di daerah Jember pada saat itu pada saat pandemi harga kubis itu sampai 500 per kilo. Bayangin 500 per kilo. Karena memang nggak ada pasar yang bisa nerima. Pada saat itu kan PPKM kan. Jadi distribusi bahan makanan itu stuck lah. Padahal mereka punya kualitas yang bagus dan target mereka memang ekspor ke luar negeri. Kubis-kubisnya. Tapi karena tidak ada yang bisa nyerap, harganya jatuh sampai Rp500. Nah, itu bayangin petani yang udah fokusin usahanya dari berapa bulan itu ya, panen ya. Mulai dari nanam, nyiramin, mupukin, segala macam sampai dia tahu harganya ketika panen Rp500 apa nggak nangis itu. Nah, itu kita ajak teman-teman yuk panen yuk gitu sambil mereka tahu masalahnya ini apa sih? Kenapa kok ada sampai terbuang-buang di daerah pertanian gitu. Yang kita tahu kan mungkin di daerah kota aja tuh banyak makanan yang terbuang, tapi enggak, di daerah pertanian juga banyak. Punya masalah yang sama tapi di sayur dan buah. Seperti itu. Kalau cara kerja Garda Pangan sendiri seperti apa Mas? Apakah mungkin kalau ada suatu acara gitu, di acara wedding atau apa atau event, kemudian Garda Pangan datang nih, tuk untuk mengawasi atau seperti apa? Atau mereka bisa mengantarkan sendiri makanannya
ke garda pangan? Kalau itu biasanya, tergantung dari concern mereka masing-masing Mhm ya. mhm. Ketika mereka punya acara dan punya potensi makanan berlebih, biasanya Iya mereka kontak kita, "Mas, kita ada acara nih wedding, minta tolong dong kalau misalnya ada kelebihan makanan bisa mhm. dibantu," Iya. gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada kelebihan pun nggak ada masalah, yang penting Mhm. diinformasikan Iya. sebelumnya, ketika ada kelebihan kita bisa siap dan langsung ambil, gitu. Kita pernah satu Oh. waktu Mhm. ngambil di, ballroom di Grand City itu ya, karena acara wedding kan pasti Iya. malam ya. Iya Kita betul. selesai ambil itu jam 10:30, kita dapat infonya sekitar jam 9, "Mas, bisa diambil ya." Kita Iya. bungkusin tuh, Mhm. sampai 10:30 kita distribusi di daerah, kampung masyarakat prasejahtera di daerah Pandigiling. Iya. Sana banyak banget kampung masyarakat, yang apa, padat penduduk lah. Kita distribusi dari sekitar jam 11 sampai 12:30. Kita ngetok-ngetokin tuh, "Bu, ini ada Sampai makanan," satu gitu. malam. Kita bisa ngover sampai berapa ya, 5 RT kalau nggak salah di daerah sana itu. Wah. Dan itu makanan fancy kan kalau di Iya betul ballroom, betul. enak-enak, Iya itu iya. mereka seneng banget. Besoknya kita di-chat sama ibunya gitu, kirain apa ya ibunya kok pagi-pagi Iya nge-chat iya gitu, iya. kirain ada apa gitu Mhm masalah, mhm. ternyata mereka, "Makasih banget Terima Mas," kasih. itu dibantu, warga juga makasih banget bisa Mhm. ngover sampai berapa RT gitu. Jadi Luar biasa. sebenarnya potensi makanan berlebih ini ketika diarahkan ke apa, ke yang tepat itu Iya bisa betul. oke banget Baik. Wow. tuh. Kalau untuk yang terdekat ini apa nih program dari garda pangan? Program garda pangan yang terdekat ini sekarang kita lagi, fokus untuk bikin, instalasi pengolahan sampah makanan dengan Mhm. maggot. Hah? Maggot 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 belatung itu belatung, bener. gimana? Jadi maggot itu ternyata dia makan apa aja, Mhm. sampah makanan, jenisnya apapun, dia udah Mmm. basi ataupun dia sudah, kondisinya nggak bagus, Mhm. yang mungkin kalau dikasih pakan ternak seperti ayam atau lele mungkin nggak mungkin Tidak ya, mau ya? seperti basi atau berjamur, Mhm. kalau maggot itu mau. Dia makan apa aja dan dia bisa makan dalam jumlah yang banyak, berkali-kali lipat tubuhnya lah, gitu. Oke. Nah, simpelnya adalah gini, kita naruh, sampah makanan di kontainer, setelah Oke. itu, sampah makanan itu kita kasih telur apa, atau maggot, kecil lah. Mhm. Jadi yang kita bisa dapatkan adalah yang pertama, sampah itu tereduksi, habis, Betul. hanya misalkan residu aja. Ah, apa itu residunya? Residunya itu bisa diolah lagi untuk, untuk, kompos, Oh. gitu. Dan itu bagus banget komposnya. Nah, nanti yang kedua, kita bisa dapat output-nya adalah, maggot dewasa. Maggot dewasa ini adalah, sumber protein alternatif untuk Mmm. pakan ternak, dan itu dicari banget sama, Oh. industri pakan ternak, seperti Iya iya. itu. Jadi emang Apakah win-win banget ini. iya 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 iya. Apakah ini nanti akan di-upload di Instagram-nya Oh Garda iya, Pangan? pasti Boleh share dong pasti. Instagram account-nya? Instagram kita di Mhm. @gadapangan gitu. Jadi buat teman-teman, student dan orang tua yang pengen lihat, apa aja sih yang dilakukan sama Gadapangan bisa main di Instagram-nya. Di sana kita banyak masukin, informasi edukatif yang bisa dilakuin sama student, Oke. gitu. Wah, ini info menarik nih ya. Dan pastinya, isu untuk food waste ini memang sudah lumayan hangat ya, Ya ya Mas, kita ya? bersyukur sih, banyak yang akhirnya, Sadar ya? sadar, Mhm. kelompok-kelompok yang muncul juga dengan, visi yang sama di beberapa kota Mhm. yang lainnya. Dan kita juga bersyukur pemerintah, pusat ya, Iya. concern untuk bisa menyelesaikan isu ini gitu. Jadi Mhm. kita, sering berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional untuk bisa menyelesaikan isu sampah makanan gitu. Karena memang potensinya sangat luar biasa sih. Mhm. Itu nanti kita share lah angka-angkanya itu yang Oke. luar Nah, biasa. kalau secara definisi food waste ini sebenarnya apa? Jadi food waste itu adalah sampah makanan. Jadi, ada 2 istilah yang perlu kita pahamin, ada Mhm. food waste dan food loss. Mhm. Kalau food waste itu adalah, sampah makanan yang dia, muncul di rantai pasok makanan pada retail dan konsumen, gitu. Mhm. Biasanya tuh ada di, Distribusi ya? bukan, Oh, kalau bukan? distribusi itu yang food loss, Oh. gitu. Kalau retail dan apa, konsumen itu pada saat kita makan. Oh. Kita pesen nih gitu, terus ternyata nggak habis Iya iya iya. gitu, karena terlalu kenyang atau Betul. lagi nggak nafsu makan, nah itu Mhm. adalah food waste. Terus pada saat masak nih ternyata, apa, kebuang karena gagal atau resepnya salah gitu, Iya. itu food waste gitu. Terus pada saat, ketika di apa, resto apa, ada yang miss akhirnya gagal, nah itu juga Mhm. food waste. Kalau yang food loss itu adalah yang terjadi di rantai pasok makanan di pertanian sampai dengan, gudang. Mmm. Gitu. Jadi ketika misalnya petani, teknik, pengelolaan, pertaniannya kurang bagus nih,
Akhirnya ada yang busuk, ada Mhm. yang hasilnya nggak maksimal. Terus setelah itu ketika panen, penanganannya nggak bagus. Ketika Mhm. dikirim ke kota atau ke pasar, itu transportasinya yang tidak memadai, tidak Mhm. berpendingin. Iya. Ketika sampai di pasar pun disimpannya nggak diperpendingin atau Iya. dengan tempat yang proper, Jadi akhirnya busuk. busuk gitu. Jadi Mhm. itu banyak sekali dan di Indonesia itu bisa angkanya bisa sangat bervariasi ya. Kalau di kota Mhm. mungkin Mhm. potensinya sangat tinggi di food Iya. waste-nya, kalau di daerah desa food loss-nya Iya. gitu. Kalau kita juga bandingkan dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia ini termasuk penghasil food waste terbesar ya. Yes, salah satu yang Mhm. terbesar. Jadi tercatat Indonesia adalah negara pembuang sampah makanan terbesar nomor 3 di antara negara Iya. G20. Apa ini penyebabnya, Mas? Penyebabnya sebenarnya banyak ya, gitu. Kalau di Indonesia itu yang pertama ya, potensi di food loss itu sangat tinggi juga. Mhm. Karena ini adalah, masalah identik yang ada di daerah negara-negara berkembang. Mmm. Seperti negara di Asia, di Afrika, karena memang mereka tidak punya teknologi yang bagus untuk bisa menangani, rantai pasok makanan yang memadai. Nggak ada transport yang bagus, gudang, Iya. karena ketika ada fasilitas itu cost-nya semakin tinggi, otomatis orang nggak bisa ngejual kan, Mhm. gitu ya, kita pahamin itu. Terus yang kedua adalah, ya karena kebiasaan konsumsi kita yang, sangat, kita terlalu taken for granted untuk Iya. makanan-makanan yang kita miliki ya. Iya. Karena kita ngerasa, Indonesia gemah ripah lojinawi, apapun ya, batu dan kayu jadi Jadi tanaman kan, tanaman. gitu. Nah, kita ngerasa, oh, mudah banget untuk kita dapetin makanan, untuk mengakses makanan, gitu. Padahal kita nggak sadar, proses untuk bisa membuat makanan itu kayak gimana merusaknya gitu. Bahkan ya Mbak ya, ketika kita ngabisin makanan pun Mhm. ya, ketika isu food waste atau food loss itu nggak ada, tetap kita punya kontribusi yang buruk kepada lingkungan. Karena memang praktek produksi makanan kita itu banyak rusak. Pembukaan lahan lah, segala macam, kayak gitu. Kalau menurut Mas Dedi, food waste ini kalau tidak segera ditanganin apa yang akan terjadi? Efeknya banyak sih ya. Mmm. Jadi, ketika food waste ini nggak terselesaikan adalah otomatis bakal ngefek ke, jumlah makanan yang tersedia gitu. Mhm. Otomatis, ketika banyak yang akhirnya terbuang di daerah, pertanian, otomatis ketika sampai di sana, jumlahnya nggak seperti itu. Faktanya adalah kita membuang sepertiga secara global ya, kita membuang sepertiga makanan yang kita produksi di dunia, Mhm. gitu. Dan itu angkanya sangat luar biasa. Istilahnya kita udah nanam, repot-repot, ternyata sepertiganya Iya. harus dibuang, Mmm. gitu. Nah, ketika itu terjadi otomatis adalah, bahan makanan akan semakin mahal, gitu. Karena ternyata penanganannya tidak tepat, pengelolaannya tidak tepat. Betul. Ketika semakin mahal, orang tidak bisa mengakses makanan, terutama orang-orang yang dia prasejahtera. Ketika tidak bisa mengakses makanan, otomatis ya gizinya tidak seimbang, gizinya buruk, dia akan ngefek ke pekerjaannya. Kerjaannya tidak maksimal, ngefek juga ke ekonomi. Akhirnya ya yang ketika kita digaung-gaungkan 2045 Indonesia emas dengan masyarakat produktif yang Iya. paling banyak, tapi ketika kualitasnya nggak bagus, ya itu percuma juga. Kita nggak bisa ngasih gizi seimbang, kita nggak bisa ngasih akses makanan yang, murah dan memadai. Nah, itu sebagai catatan juga gitu. Kalau dibandingkan penerbangan, penambangan minyak, sampah plastik, Mhm. seberapa besar sih Mas karbon emisi dari food waste? Waduh, ini sebentar saya lihat contekan dulu nih ya. Siap. Jadi kalau sama makanan itu ya, ini ya, Mhm. tercatat kita menghasilkan berkontribusi 8-10% dari emisi gas rumah kaca global. Jadi kalau Mmm. dibandingin sama jadi karbon dari mobil, dari industri Mhm. segala macam, Asap-asap itu. asapnya segala macam, kita kontribusi 8-10% dan itu angkanya sekitar 3,3 miliar ton CO2 Mmm. gitu. Nah, kalau dibayangin ya, food waste and food loss ini kalau digabungin angkanya itu dan digolongkan sebagai sebuah negara, itu sama seperti negara, negara Sebesar apa itu? peringkat ketiga terbesar di dunia yang berkontribusi merusak Mhm. lingkungan Mhm. setelah Tiongkok dan US, kayak gitu. Nah, itu angkanya luar biasa sekali. Mungkin nggak kebayang ya, Iya. Iya. 3,3 miliar ton itu bayangnya Sebesar seperti apa apa, ya? kayak Heeh. gitu. Cuman ya ini sangat 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 merusak lah gitu, Mmm. seperti itu. Kalau seumpama, apa kaitannya food waste dengan perekonomian bangsa, Mas? Nah, itu. Ketika kita membuang makanan kan kita, akan sangat
ada kerugian yang muncul dari sana. Mhm mhm. Dan kerugian ini nggak hanya serta-merta cuma ditanggung sama, ya udah sih kita mikirnya kayak gini ya, ketika kita beli makanan, Mmm, misalnya harga 20.000, mhm. setelah itu kita nggak habis cuman setengahnya aja, kita nggak lantas hanya, ya udah sih cuman rugi 10.000 itu Iya uang-uangku iya. gitu. Tapi nggak seperti itu, ada banyak resource yang kita rugikan, kita sia-siakan ketika kita nggak habisin makanan itu. Mhm. Karena untuk bisa bawa makanan ke meja makan kita, itu butuh banyak resource. Iya Kita harus betul ngelibatkan, harus ada petani di sana, betul. harus ada yang masak, harus ada driver yang bawa, harus ada pelayan. Setelah itu ada air yang dibutuhkan, ada apa pupuk, ada Mhm tanah, dan itu prosesnya sangat panjang. Kita tahu ya kalau misalnya kayak daging ataupun ayam mhm. itu kita tahu sendiri kan untuk bisa menghasilkan 1 kilogram daging itu butuh air berapa banyak. Iya betul. Bahkan pengelola produksi peternakan itu kontribusi kerusakan lingkungannya sangat tinggi Iya. gitu. Apalagi kalau nggak dihabisin. Mhm. Nah itu sangat 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 buruk gitu. Jadi ini sangat akan ya nyambung seperti yang saya ceritakan tadi Iya. ketika misalnya orang nggak bisa dapat akses makan yang bagus, setelah itu akan merugi ketika kita punya banyak masyarakat produktif tapi tidak termaksimalkan. Secara kuantitas bagus, tapi secara kualitas nggak Kualitas bagus ya. gitu. Jadi itu yang perlu dijadikan concern ya. Gimana kita bisa manfaatkan jumlah yang sangat banyak ini, tapi dengan kualitas yang bagus juga gitu. Sehingga ketika kita ada di posisi itu 2045 kita bisa benar-benar dapat keuntungan Iya. secara ekonomi gitu. Nggak cuman Mhm. orangnya banyak aja, tapi ternyata mereka hanya bisa mengerjakan suatu yang Iya. kerjaan-kerjaan kasar atau kerjaan yang sederhana gitu. Itu sih. Kurang impactful gitu Kurang ya. impactful. Nah, kalau menurut Mas Dedi sendiri, selama pengalaman, bersama dengan Garda Pangan, Mhm. bahan makanan apa yang paling banyak ditemui jadi food waste? Paling banyak ditemuin jadi food waste itu adalah sayur dan buah gitu. Ini ada Oh. datanya ya. Jadi Mhm mhm. jumlah yang paling banyak terbuang itu em, 45% itu adalah buah dan sayur, Mhm. 35% adalah hasil perikanan, 30% adalah sereal seperti padi-padian dan kacang-kacangan, terus 20% adalah produk susu, dan 20% lagi adalah daging dan ayam. Itu. Karena kita mungkin ngelihat kita terlalu ngeremehin kan kalau kayak misalnya kita nggak habis ya makannya, udah Iya. dimakan dulu ayamnya aja lah, Iya iya, proteinnya aja, nasinya sayurnya nanti nasinya nanti, atau heeh. sayurnya nggak usah, nggak apa-apa kayak Iya. gitu. Nah itu sebenarnya apa ya, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu juga ya, Iya, gitu kan mhm. sayang ya, sayurnya juga Betul. kita untuk bisa memproses itu ke meja makan kita, prosesnya sangat panjang dan kita juga harus menghargai semuanya, Iya. nggak yang protein diduluin atau yang sayur dibelakangin gitu. Jadi emang bener-bener harus kita punya concern ke semua jenis makanan ya, gitu. Jadi diharapkan siapa yang mendengar ini ya, lebih concern tentang apa yang kalian makan gitu. Kadang kan orang, aduh, lagi nggak mood makan gitu, tapi ternyata Mhm dia mhm. pesan makannya jumlah yang besar Banyak. gitu, banyak gitu, akhirnya nggak habis gitu. Jadi Kadang nggak heeh. mindful lah. Kadang nih Mas, mungkin orang-orang tuh mikirnya, "Alah sisa makanan kan nanti terurai, bisa jadi Ya pupuk, ya, jadi bener kompos," bener gitu. bener. Nah, emang betul Itu terurai jelas dengan cepat tidak. lah istilahnya? Enggak. Enggak, Mhm, itu salah? paham yang salah ya gitu. Jadi mungkin ini banyak dipahamin oleh ya orang-orang zaman dulu ya. Kalau Iya, zaman dulu mungkin ketika kita buang sampah itu di jumblengan di belakang rumah iya, gitu, di tanah, setelah itu ya mhm udah, itu biasanya tumpukan itu nggak meninggi. Biasanya mhm, tumpukannya cuman ya di situ-situ aja gitu, iya, karena memang terjadi ya sampahnya nggak banyak, mhm, kebanyakan organik gitu. Tapi ketika kita tinggal di kota, sistem pengelolaan sampah kita itu hanya ditumpuk di TPA. Gitu. Teman-teman tahu kalau di Benowo itu tinggi, TPA Benowo itu sama tingginya sama kayak Stadion Gelora Bung sekarang Tomo. Iya, sekarang? gitu. Dan itu juga jadi salah satu masalah juga, gitu. Ketika Oh, kemarin Piala Dunia, Pemkot Surabaya kan jadi tuan rumah tuh di iya iya sana. iya, Jadi tuh, Pemkot akhirnya, punya concern ditutupin, untuk bisa, ya menutupin itu, pakai apa Mas? ada kayak lapisan apa ya, plastik atau membran sel gitu sehingga dia nggak Mmm, bau dan nggak kelihatan. Dan itu bisa mmm, dibayangin gimana repotnya jadi kita kos mengurusi lagi ya makanan, kan? mengurusi sampah gitu.
Jadi jadi cost bagiannya lagi gitu. lagi. Padahal di TPA itu, yaitu di TPA itu komposisi terbesar sampah itu adalah sampah makanan, bisa sampai Hmm. 60%. Dan dia nggak terurai, Mbak Cecil. Karena ketika ditumpuk di TPA, justru itu nggak tercampur ya. Kalau ketika Mm-mm. misalnya kita mau ngomposin sesuatu lah, itu kan prosesnya panjang. Harus dikasih aktivator, harus Mm-mm. dikasih campuran tanah atau Iya. daun-daun kering gitu, dan harus digulung Digiling lagi, gitu kalau anak saya diputer-puter nonton video lagi. anak-anak itu Bener. Dan digulung-gulung, itu prosesnya digiling. lama kan, bisa sampai Berapa lama, berbulan-bulan, bisa Mas? sampai 3 bulan lah, Hah? gitu. Dan itu untuk ngasilin sesuatu yang mungkin kalau dijual mungkin nggak mahal Saya ya. kira mungkin 2 minggu, 3 minggu. Enggak. Nah itu bisa kayak kita Oh. beli pupuk di luaran ya, satu kantong gede itu 10.000 lah gitu. Mm-mm, mm-mm. Ketika kita buat kan susah kan, Iya, istilahnya itu iya. tidak applicable untuk bisa menyelesaikan masalah sampah makanan gitu. Akhirnya ya udah ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk. Sehingga kita banyak dengar berita di 2023 lalu, ada sampai Hmm. 35 TPA itu terbakar. Kenapa, Mas? Karena TPA itu dia menghasilkan gas metana yang sangat tinggi. Jadi Oh, gini, ketika iya karbon tadi emisi bener. ya. Jadi ketika kita buang makanan, kita tidak lantas, ya udah sih buang aja gitu, Mm-mm, mm-mm. nggak apa-apa, nanti juga terurai gitu. Nggak, dia ketika tumpuk di TPA, dia menghasilkan gas metana. Karena kan sampah ditumpuk-tumpuk sampai setinggi gunung itu kan dia pasti menghasilkan gas, tau. Apa Dia pemicu panasnya? Matahari kah? matahari, gitu. Jadi banyak 2023 lalu musim kemarau 35 TPA tercatat itu terbakar, termasuk yang ada di Oh, Bali. Bahkan di Bali itu kan kita tahu ya bulenya di sana iya. apa sustainable tourism di sana Iya, kan sangat sangat tinggi ya concern gitu. dengan lingkungannya. Dan tapi kenapa kok TPA-nya itu sampai Mm-mm, terbakar dan mm-mm, akhirnya ditutup. Bahkan mm-mm. sampai ditutup dan akhirnya muncul TPA baru yang ada di sekitar situ. Dan itu menimbulkan masalah baru juga. Oh, Itu kan sangat kontradiktif ya dengan yang ditawarkan sustainable tourism ya. Kan iya. bule-bule sangat concern dengan itu ya. Nah, itu disayangkan. Kenapa kok sampai terbakar? Karena memang pengelolaan sampah kita hanya ditumpuk di TPA, tidak ada pengelolaan sampah yang lainnya. Sebenarnya kalau di Surabaya itu ada sih PLTS, pembangkit listrik Hmm, tenaga sampah. Itu bisa menghasilkan gas berapa megawatt iya. gitu dengan sumbernya sampah gitu. Tapi Mm-mm. memang untuk bisa menghasilkan sampah dari PLTS itu harus dibakar. Dan Hmm. itu butuh energi yang sangat tinggi. Dan mungkin hasil wattnya nggak begitu besar ya. Ya, istilahnya, mungkin besar ya, saya nggak tahu megawatt Oh, itu iya, bisa iya, iya, nerangin iya. berapa gitu, cuman memang cost-nya sangat tinggi. Cost-nya sangat tinggi untuk menghasilkan energi untuk membakar itu dan tidak bisa menyelesaikan tumpukan sampah yang Permasalahan. dihasilkan. Karena tercatat ya, sampah di TPA di Surabaya itu, ini angka lama ya, pasti Iya, sekarang udah meningkat ya. meningkat lah, Mm-mm. 1.600 ton per hari yang masuk di TPA Benowo itu, Hah, seperti itu. Dan itu cuma ditumpuk aja gitu, nggak ada tidak penanganan lain. diolah, tidak Diolah di. ya mungkin PLTS Iya, iya, iya. sebagian kecil lah Yang gitu, tadi tapi itu ya. kebanyakan kebanyakan itu adalah apa, ditumpuk. Dan perlu diketahuin ya, ini saya kebetulan apa dengar juga memang TPA di sana dikelola sama pihak swasta gitu, dan Hmm. Pemkot ada retribusi yang memang harus dibayarkan ke pihak swasta itu Oh. untuk pengelolaan sampahnya ya, dan itu angka yang dihasilkan luar biasa. Per tonnya itu angka yang dikeluarkan 120.000, Sedangkan yang masuk. 1.600. Berarti ada 320 juta yang harus dikeluarkan untuk bisa mengelola sampah itu. Jadi per tahun ya MM-an lah MM-an, gitu. iya. Dan itu per bulan lah MM-an lah. Kalau per tahun Mm-mm. lebih Lebih puluhan lagi ratusan triliun. M lagi gitu. Nah, ini jadi gambaran bahwasanya isu sampah itu adalah isu yang penting untuk kita jadikan Iya, concern betul. gitu. Karena sekarang mungkin ya kalau masyarakat lebih ya mohon maaf ya tidak bermaksud untuk mengecilkan komunitas yang concern di isu sampah plastik gitu. Iya, Lebih banyak concern di sampah plastik gitu. Karena dibandingkan mereka food waste. melihat oh kalau plastik nggak terurai Iya, gitu betul. sampai bertahun-tahun ribuan tahun segala Mm-mm. macam ya ketika nggak diolah dengan baik ya, tapi mengesampingkan isu sampah makanan gitu karena banyak yang mengira ya udah terurai sih Iya, gitu betul. jadi kompos segala macam padahal enggak gitu. Bahkan nggak cuman terbakar Mbak Cecil, Mm-mm. meledak pun bisa TPA itu. Hah? Bener. Jadi ada yang namanya tragedi meledaknya TPA di Bandung di Lewi Gajah. Saya lupa, lama lah. Dan Mm. momen ini sampai karena saking besarnya ya, ini jadi tragedi nasional dan itu diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional yang kita Mm. peringati setiap tahunnya. Iya. Karena memang dampaknya luar biasa. Itu TPA itu Astaga. saking tingginya ya, dia sampai menghilangkan satu kampung dan korban itu sampai banyak. Nggak tahu ya puluhan atau ratusan. Cuman memang efeknya sangat luar biasa sampai pemerintah concern. Seperti Akhirnya itu. concern.
Jadi kalau bener, bisa jangan ada petaka dulu baru kita concern gitu loh. bener. Lebih baik mencegah daripada menghindari. Iya, karena ketika kita olah pengelolaan sampahnya hanya di TPA aja, itu pasti suatu saat bakal full, Iya betul. stuck, dan kita harus cari tempat di mana lagi gitu. Kan nggak mungkin Mhm. ya di Perak, Mbak, ya, Mbak Iya iya Cecil. betul. Saya di utara Surabaya. Nah, kita harus cari tempat lagi yang di mana di pelosok yang akan Lapang yang gitu. lapang, yang jauh lagi, kosnya Mhm. semakin tinggi dan akan merugikan masyarakat yang ada di sekitar sana Sekitarnya, gitu. betul. Nah, itu PR-nya ketika dikelola sampah Mhm. secara konvensional. Nah, kalau menurut Mas Dedi dan teman-teman relawan-relawan Garda Mhm, Pangan, siapa sih yang paling berkontribusi atas food waste ini? Apakah mhm. produsen atau konsumen atau siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab, Mas? Ya, semuanya harus bertanggung jawab ya, karena kita, mengkonsumsi apapun ya, Hmm. kita kita yang memproduksi dan mengkonsumsi itu harus punya, kesadaran untuk Iya. bisa, Yang tadi mindful itu ya. mindful, bener. Kita sebagai orang yang konsumsi ketika makan, ya mindful lah gitu, "Aku kondisinya gimana? Lagi nggak Hmm. enak nih, Hmm. lagi nggak lapar, ya udah pesen porsi Sedikit secukupnya," aja. gitu. Ketika nggak habis seperti apa, bungkus atau Iya. dikasih temennya. Dan produsen juga seperti itu, terlepas dari kalau di luar negeri ya, Iya. setiap produsen itu harus punya, jadi di harganya, di harga sebuah produk, itu mereka harus menyisihkan sebagian angka itu untuk pengelolaan sampah, gitu. Dan di Oh, sini nggak ada, iya betul. gitu. Makanya, di sana itu banyak sekali, industri pengelolaan sampah yang hidup karena memang dihidupin dari Hmm. situ, ada dananya untuk bisa ngelola itu, gitu. Ya kalau di restoran kita kan cuma 10% PPN ya. Iya, Belum nggak ada tahu mana di-charge ya, untuk iya, heeh. belum di-charge untuk ke Pengelolaan pengolahannya. sampah. Padahal perlu juga, karena kan ya itu, siapa yang harus nanggung gitu. Kalau yang Betul, tadi saya sebutin MM-an per bulan keluar, betul, kalau yang nanggung pemerintah kan ya bebannya sangat tinggi kan. betul. Padahal, kita punya kontribusi juga untuk itu, merusak lingkungan juga, Iya. kayak gitu. Jadi nggak cuma produsen saja yang melakukan ekstraksi, pertanian atau peternakan gitu, tapi juga semuanya. Karena memang, kalau dibandingkan sama itu ya, banyak banyak pihak itu ya, Hmm. di sektor individu itu yang paling banyak melakukan pembuangan makanan, gitu. Kalau kalau yang sekarang itu syukur memang banyak company Hmm. yang mereka concern tentang isu sustainability, terutama, international hotel chain Iya, ya, yang kita banyak lakukan iya. kerjasama, mereka mau untuk mendonasikan makanan dan Hmm. pengelolaan sampahnya juga mereka mau untuk sustainability juga, gitu. Nah, ini tinggal gimana caranya nih yang individu, buat student yang di rumah, orang tua di rumah, concern juga masalah Iya ini, gitu. betul. Mungkin kita bisa memulai dari rumah kita masing-masing ya. Bener, Ya mungkin kalau ada bahan makanan atau apa harus dihabiskan ya. bener. Tidak serta-merta dibuang begitu Mhm, saja. mhm. Nah Mas, apakah ada kuota maksimal food waste per orang atau per keluarga seperti itu? Hmm, ya harus minim banget ya, nggak boleh, jangan dibatasin kota gitu Oh kalau gitu bisa ya? gitu. Sebenarnya, nggak ada sih ya, nggak ada angkanya ya tentang, Mhm, mhm. minimum kuota ya. Tapi memang kalau secara, faktanya tadi ya, Indonesia negara pembuang sampah makanan Hmm. terbesar ketiga di antara negara G20, itu riset dari Bappenas dan Waste for Change, itu dihitung juga. Rata-rata orang Indonesia itu membuang sampah sekitar 130 sampai 150 kilo Hmm. per tahunnya, Ya. per orang per tahun, 130 kilo. Nah, itu kan angka yang sangat luar biasa ya, yang bisa Iya. menempatkan kita di posisi 3 besar ya, Hmm. gitu. Nah, itu bisa mungkin diturunin lah, gitu. Banyak yang bisa kita lakukan, karena sebenarnya gini, isu sampah makanan itu adalah isu the dumbest problem in the world. Iya. Karena untuk kita bisa nyelesain, habisin aja makanannya, Mm-mm. sesimpel itu, gitu. Kenapa kok disisa-sisain Heeh, gitu? kenapa kok, susah sekali gitu. Padahal sesimpel hanya menghabiskan makanan aja. Kalau teman-teman relawan Garda Pangan usianya seberapa, Mas? Usianya, kebanyakan dari, usia 20, 30-an sih ya, gitu. Banyak sih ya usia-usia dari mulai kita bervariasi. Jadi kalau di, garda pangan itu kebanyakan kan teman-teman relawan ya, Iya. dari ada SMA juga ada, Oh, SMP juga yang dia punya concern di situ juga, ada, tapi memang kebanyakan teman-teman kuliah sama yang udah kerja. iya. Kayak gitu. Dan kita bersyukur sekali kalau di garda pangan itu, kita setiap saat kan butuh relawan, lepas ya untuk Iya bisa betul. menjalankan, operasional kita, Mm-mm. hari-hari kita. Nah,
Dengan banyaknya orang yang terlibat di kegiatan kita, akhirnya mereka jadi tahu, "Oh, permasalahannya Iya. seperti ini toh," gitu. Jadi istilahnya itu mereka bisa jadi ambassador untuk dirinya sendiri dan orang di Mhm. sekitarnya gitu. Jadi semakin Mmm. banyak orang yang ikut di kegiatan relawanan garda pangan, semakin banyak orang yang concern di isu sampah makanan. Harapannya kita seperti itu. Berarti mungkin dari program Kids Campaign itu ya? Mhm, banyak, Banyak ya? heeh. Misalnya apa, Mas? Kalau untuk yang eventual memang kita, bisa kerjasama dengan berbagai pihak ya, misalnya dari sekolah Sekolah gitu ya? untuk bikin, campaign, Mhm. untuk menyadarkan siswa tentang isu, food waste. Tapi kalau yang lebih intens dan lebih kontinu ya itu, kita kegiatan lapangan itu seminggu bisa 4 kali, dan itu butuh relawan sekitar 20 orang lah, Mmm. gitu, atau 20, 30 Itu orang lah, rutin ya berarti? rutin. Dan siapapun bisa join asal dia dapat slotnya, Iya. dan itu kan bisa banyak sekali, dan kalau secara akumulasi kita bisa dapat ribuan orang, relawan Iya. per sampai sekarang lah. Itu angka yang Mhm sangat luar mhm. biasa untuk bisa memberikan impact lah, Iya iya iya. gitu. Kalau menurut Mas Dedi, apakah generasi muda Surabaya khususnya ya, mereka sudah aware belum sih dengan food waste ini? Aware mungkin. Karena nih kalau saya kadang Mhm, ke kafe atau ke restoran, ya, banyak mungkin anak-anak, heeh, remaja-remaja gitu ya, yang hanya melihat estetika dari makanan, mhm, kemudian diabadikan ya, mhm, dipublikasikan mungkin di sosmed mereka, kemudian mhm, tidak dihabiskan. Nah, iya. kalau menurut Mas Dedi, apakah anak muda Surabaya ini sudah mulai aware atau gimana? Ya kalau misalnya kayak Gen Z-nya sekarang ya, mungkin Iya, masih belum sih ya, belum gitu. ya? Cuman memang, banyak banyak banyak, generasi yang di atasnya sih yang sudah mulai concern gitu. Karena Iya, mereka mungkin kalau Gen Z kan yang sekiranya fun untuk dilakukan gitu, betul. lebih ke apa ya, egonya lebih tinggi lah gitu, gimana dia bisa fun dengan dia dan teman-temannya gitu. Hmm, Akhirnya ya itu yang terjadi juga, dia iya, bisa hop in dan hop off di satu kafe, di beberapa mhm, kafe dalam satu hari iya, kan, untuk cuman dapetin konten dan posting di sosial media betul. gitu. Akhirnya nggak dihabisin, udahlah nggak dihabisin, terus akhirnya pindah lagi, Mhm, kayak gitu. Untuk, ya itu eksistensi lah. Cuman memang banyak, generasi di atasnya yang lebih concern di sana dan mhm, akhirnya memberi impact juga ke, mhm, apa, generasi setelahnya, kayak gitu. Cuman memang, eee, kalau untuk, apa ya, nyinggung tentang isu lingkungan, iya, mungkin generasi Z itu kurang ya, tapi kalau tentang sosial, itu mereka mereka lebih concern, baik ya? lebih concern, lebih Mhm baik gitu. mhm, Mereka mungkin, pendekatannya lebih bisa ke arah sana gitu. Jadi mengarahkan ini, Garda Pangan sebagai, suatu gerakan yang punya impact sosial juga selain iya, lingkungan ya, mhm, gitu. Bahwasanya yuk ikut dan, jadi volunteer gitu ya? volunteer, berpartisipasi, ikut ke lapangan, bertemu Mhm, masyarakat, membagikan makanan. Itu kan suatu experience yang baru iya, ya. Apalagi kalau sekarang kan experience jadi yang ditonjolkan dan yang dicari sama mereka kan ya. Nah betul. nah itu kita kita apa ya, kita ngelihat celahnya seperti itu, kayak gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman dari Garda Pangan melihat Mhm. trennya ini apa sih sebenarnya? Kegiatan atau tren kebiasaan khusus apa yang sering dilakukan sampai terjadi pemborosan makanan, Mas? Apa ya, kalau tren mungkin, mmm, Apa yang akhirnya, masyarakat itu mungkin menumpuk makanan atau terus jadi malah kebuang kayak gitu? mungkin mereka kurang concern ya, karena Hmm, kurangnya, edukasi atau kurangnya, apa, kesadaran tentang isu ini gitu. iya, Karena mereka kalau kalau aku rasa ya, yang berpendidikan ketika dikasih tahu, fakta yang seperti ini, mereka pasti akan lebih concern lah tentang makanannya gitu, dan nggak taken for granted, apalagi setelah beras mahal iya, ya, gitu ya. betul betul, Jadi orang tahu ternyata, oh bahan makanan itu semakin lama semakin apa, meningkat meningkat, semakin harganya. mahal dan itu yang lama-lama kan itu akan apa ya, menjadikan porsi terbesar dalam pengeluaran kita kan, makanan Mhm, itu gitu. Jadi, harapannya orang semakin concern lah ke arah iya, sana gitu. Karena, secara pola sebenarnya nggak ada ya, kecuali mungkin pola, mhm, konsumsi kalau di Indonesia beda sama kayak negara lain ya. Kalau di sini kan kayak kita setiap, momen itu selalu dirayakan iya dengan betul, makanan, mengundang banyak, apa, teman atau kerabat mhm, di satu waktu.
Mmm. Kayak, ya bayangin aja kayak kita lahiran ada selamatan, ketika berapa 7 bulan ada, Pernikahan. terus habis gitu ulang tahun ada, Mmm. nanti Sweet gede Seventeen, Seventeen, 21. nikah, terus Iya, punya anak iya segala betul. macam sampai meninggal pun Iya, ada apa, ada festifnya ya, festifnya mhm. gitu dan itu melibatkan konsumsi dalam jumlah yang sangat Iya besar betul. gitu. Kalau di luar negeri kan nggak biasa ya, ya mungkin Mhm. mereka apa, ada momen khusus untuk mereka itu, tapi tidak secara masif. Iya mungkin keluarganya intinya sendiri. Heeh, dan di sana ada RSVP kan gitu. Jadi Iya, meminimalisir adanya tidak efisiensi atau iya betul. terbuangnya makanan. Kalau di sini kan ya udah, kalau di acara wedding tuh bisa pengalaman ya, pesannya berapa, tamunya berapa, yang datang berapa Oh gitu. iya betul. Nah, apalagi di apa, momen-momen hari besar atau hari yang Mhm. angkanya bagus ya, yang Iya iya bisa iya. satu hari tuh banyak event ya gitu. Kemarin tuh 24.02.24 ya. Nah, itu kan akhirnya banyak undangan tuh yang Iya datang. iya Akhirnya betul. kemana? Ya udah ke sini sama sini lah, yang Iya sini kan nggak usah pisah-pisah kayak heeh. gitu. Nah, akhirnya pernah satu waktu saya event wedding, makanannya yang datang cuma sedikit Mhm. dan makanannya itu masih lengkap semuanya. Kalau dia pesannya Oh, 7 macam lah, 7 macam menu lah. Dia masih ada semuanya. Ini saya astaga. bilang, kalau mau bikin acara lagi di rumah bisa ini, Iya iya. lengkap semuanya kayak gitu. Itu Iya. kan disayangkan kan Sayang. gitu. Dengan apa, kalau misalnya apa, ada RSVP atau ada Mhm. apa, ada yang bisa Kita make sure dilakukan. mereka datang atau enggak gitu. Bener, kayak gitu. Nah, itu mungkin yang jadi salah satu faktor kenapa, di Indonesia itu, potensi sampah makanannya cukup tinggi. Budaya sungkan sih Mas, Budaya iya. sungkan, Iya bener. iya iya. Dan memang kalau budaya ya, Mhm. komunal ya, apa, Iya, kayak, selalu guyup itu memang betul. ya satu sisi bagus, tapi di satu sisi perlu kita lah, apa, antisipasi lah. Mmm, Karena kalau dulu mungkin orang nggak terlalu ngelihat impact-nya ya iya secara lingkungan betul. ya, kalau sekarang kita bener-bener harus ngelihat sih. Karena Mhm. sebenarnya kalau di kota mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau di daerah desa atau daerah pertanian itu bener-bener ngefek sekali Iya. ke perubahan lingkungan dari, kerusakan lingkungan, kayak gitu. Kalau di sini kan kayak apa-apa ada Iya ya gitu, betul, kita kita asalkan ada duitnya beli semuanya bisa. tersedia gitu. Oke Mas. Nah kalau misalnya apa dampak dari sosial media nih, kan banyak banget konten-konten mukbang ya. Mmm, Tahu nggak Mas ya ya, mukbang yang ya ya, makan entar berapa bener bener bener, porsi, dia makan heeh, sendirian, terhadap kebiasaan membuang makanan. Apakah ada kaitannya? apa ya, ya takutnya itu ditiru sama kebanyakan orang ya, Iya betul. gitu. Kan karena memang pasar mereka kan ya anak-anak muda yang Iya, terbiasa untuk nonton YouTube ya, sehingga orang merasa makan dengan jumlah yang sangat besar atau yang tidak mungkin itu dihabiskan sendirian bias gitu ya. dihabiskan sendirian itu, mungkin ya gitu, "Aku pengen dong kayak gitu," Iya gitu. iya iya. Ya sama kayak anak saya aja juga terinspirasi untuk melakukan Oh hal yang iya? sama, mukbang gitu. Akhirnya ya nggak habis gitu, dia Iya. pengen mie yang pedes banget 2 porsi gitu, Mhm makanlah mhm. gitu, akhirnya nggak habis. Iya. Nah, ini nggak cuman masalah mukbang ya, banyak hal yang ada di internet atau di YouTube itu, yang banyak jadi targetnya adalah anak-anak muda, itu takutnya menginspirasi mereka untuk Iya. melakukan hal yang sama Mhm gitu. mhm. Kalau mukbang ya mereka akan menganggap, "Oh buang apa, makan segitu banyak bisa, kalau Mhm nggak mhm. habis ya wis nggak apa-apa," gitu. Suatu Iya. hal yang nggak yang apa, yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin, Iya kayak gitu. Nah, betul. itu buruk sih. Nah, kalau misalnya tips dari Mas Dadi, Mhm, apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang untuk meminimalkan food waste? mhm, mmm, banyak hal ya. Kalau misalnya, ketika kita mungkin terbiasa untuk pesan makanan di resto atau di kafe gitu Mhm, ya, kita harus sadar dulu, mindful dulu, yang iya yang kita bisa habiskan seberapa banyak. iya. Jangan takutnya kayak di, all you can eat Iya, atau di buffet, dinner ataupun breakfast mhm, itu kan suka banyak tuh ambilnya tuh, iya, gitu. Kita nggak tahu yang bisa kita habiskan tuh seberapa betul. banyak gitu. Jadi harus mindful yang kita bisa habiskan seberapa banyak. Kalau misalnya nggak habis, mungkin kan nggak buat dikasih Mhm, ke temennya atau ke saudaranya, "Habisin dong," gitu. Jadi iya, jangan malu. Kebanyakan orang kita sungkan ya untuk, hal-hal yang iya, seperti itu. Jadi akhirnya, "Oh, ya udahlah biarin aja, buang aja," gitu, atau enggak gitu, "Habisin, proteinnya aja lah," gitu, mhm, "habisin, yang lainnya oke, nggak apa-apa dibuang." Tapi nggak seperti itu juga, gitu. Terus kalau misalnya nggak bisa juga dibungkus, bisa nggak? iya. Gitu. Nanti ketika Olah bungkus sampai diolah lagi diolah lagi, atau masukin kulkas, terus yang sering terjadi adalah kayak gini, kita nggak pernah tahu isi kulkas kita itu apa. iya iya betul lagi. Heeh. Mhm, Kadang ya, wah
Di Aku supermarket nih lupa lagi ada ada promo, ada ini. lagi ada promo, akhirnya beliin lah, beliin ini, nggak tahu sampai rumah, oh Udah udah ada ada. ya gitu, punya ya gitu. Terus ternyata udah nggak tahu isi kulkasnya apa, Mm-mm. akhirnya busuk. Iya betul. Terus akhirnya nggak apa udah expired atau nggak kemakan gitu. Nah itu yang akhirnya eman kan gitu. Iya, sayang Masukin banget. lagi, ntar juga pas keluar belanja lagi. Jadi bisa mungkin kalau misalnya kita mau belanja tuh ya, harus tahu isi kulkas kita apa dulu. Oh, adanya ini. Berarti yang habis adalah ini. Kita belanjanya Iya, ini, ya stick sama daftar belanjaannya, iya. kayak gitu. Jadi nggak hanya mindful eating, tapi juga mindful shopping. Mindful shopping, Oke. bener. Terus Nah, sama ngabisin makanan, mm, sesimpel itu kok. Karena ya itu tadi the dumbest problem in the world. Karena untuk kita bisa iya menyelesaikannya betul, cuman ngabisin aja. betul. Udah, Nah, simpel. mungkin boleh di-spill di sini apa program-program dari Garda Pangan Mhm, yang khusus ditujukan dan mengedukasi generasi muda. Tadi kan udah mhm, di-spill sedikit nih Kids Campaign aha, ke sekolah-sekolah. mhm. Boleh dong cerita dulu sedikit ada program tertentu lagi nggak? Iya. Jadi kalau Kids Campaign itu kita memang menarget banyak, student ya dari beberapa, kelas gitu, dari Iya. usia TK sampai dengan SD dan SMP dan SMA. Itu bisa kita create berbagai macam project yang diinginkan gitu, yang Hmm. berkaitan dengan isu food waste. Karena kan kalau kita ngomongin soal food waste terus saya ngomong kayak gini doang kan kayak kurang ya gitu. Iya, Kalau ke harus ada anak-anak ya harus prakteknya. ada prakteknya, harus ada, yang fun juga, ada Betul. gamifikasi juga, sehingga Mm-mm. mereka ngena gitu loh. Betul. Karena Eee, kebiasaan yang ditularkan ke mereka itu yang nanti akan ngefek ke depannya, Iya, betul. gitu. Jadi, mereka gimana ke depannya, apakah akan, bijak mengkonsumsi dan belanja, itu tergantung dari gimana kita Hmm. mendidiknya saat ini, seperti itu. Sama yang paling simpel, ya bisa cek Instagram-nya Gara Pangan lah. Di sana banyak sekali edukasi, kita banyak ngenalin, hal-hal yang mungkin banyak bel ba yang banyak yang belum ngebahas soal Iya, misalnya kayak, pengenalan tentang, label, eee makanan. bukan label, expired date atau Oh best ya. before gitu. Itu Mm-mm. banyak orang yang nggak tahu yang akhirnya berpotensi untuk terjadi pembuangan, sampah makanan, Iya. kayak gitu. Jadi harus tahu nih best before ini gimana, masih oke atau enggak, atau harus Hmm. dibuang. Kebanyakan kalau Iya, udah lewat best before kan ya udah dibuang aja iya betul. gitu. Padahal itu cuman best before, ketika lewat pun it's okay, cuman Masih memang oke tapi tidak iya terasa efek misalnya. kualitasnya tidak seperti sebelumnya, kayak Mm-mm. gitu. Oh begitu. Nah, itu yang kita coba kenalkan, serba-serbi kadaluarsa, kayak gitu. Iya, iya, iya. Saya Terus baru tahu lagi. nah, itu kan, jadi emang bener-bener, apa ya, kalau sekarang kalau di masyarakat kota kan kebanyakan konsumsi produk-produk kemasan Iya ya, dan itu betul. sangat sangat produk kemasan kan ya ada tanggalnya, ada best before segala macam, nah Iya. itu perlu banget untuk ketahui, Oke. gitu. Main ke Instagram Mega Lapangan. Boleh ya, @gardapangan. Yes. Nah, Mas Dedi, untuk yang terakhir nih, boleh dong kasih pesan ke orang tua dan institusi pendidikan di luar sana supaya bisa mendorong generasi muda supaya Heeh, mereka bisa mengadopsi kebiasaan makan yang lebih sustainable, lebih mhm, mindful seperti apa? Silakan. iya. Halo moms dan student, eee pesan saya itu ya, yang seperti disampaikan tadi di, podcast, lebih bijak dalam berkonsumsi, lebih bijak dalam berbelanja, khususnya untuk moms nih gitu. Karena biasanya kan apa yang dilakukan sama moms-nya itu akan ditiru sama anak-anaknya gitu. Jadi ketika makan diusahakan untuk menghabiskan, ketika belanja juga lebih, wise lagi untuk melihat, oh berlebihan atau enggak, cukup atau enggak, kayak gitu. Karena gimana nanti, student atau anaknya moms itu ke depannya itu akan sangat bergantung dengan, pendidikan di usia dininya, seperti itu, oke? Ya, jadi ternyata tetap orang tua harus memberikan contoh Bener, bener, bagaimana untuk mengurangi food waste supaya mhm, anak juga lebih sadar dan mhm, lebih aware ya, heeh. Mas. Karena gini, kita tahu ada istilah, habisin nanti ayamnya nangis. Iya, Itu iya, kan yang selalu teringat kan gitu, iya. sama sama kita, orang-orang zaman dulu lah, dan Iya, itu yang jadikan kita concern tentang tentang makanan gitu, betul. lebih lebih mindful. Nah, itu yang harusnya juga ditularkan juga gitu. Kalau sekarang mungkin lebih ilmiah lagi, lebih edukatif lagi, Mhm. reason-nya gitu ya, Iya, nggak cuman menakut-nakuti seperti dulu. iya. Nah, edukasi-edukasi seperti ini yang perlu dilakukan, seperti Hmm, itu. Seperti ini podcast ini. Terima kasih sudah iya. mengundang. Terima kasih banyak Mas Dedi. Iya, Saya doakan semakin sukses Garda amin Pangan amin. dan Berhasil. instalasi dengan maggot-nya semoga berhasil Oke, supaya juga bisa membantu permasalahan sampah di
kota Surabaya tercinta dan mungkin di Indonesia ya Amin, Mas ya. amin. Semoga menjadi berkat juga Amin. untuk masyarakat sekitar dan pastinya mungkin setelah ini akan ada event Surabaya Cambridge School X Garda Pangan. Wih, boleh, boleh boleh. tuh. Heeh, Nanti siap. sama murid-murid kita ya Mas. Boleh. Heeh. Terima kasih banyak Mas Terima Dedi kasih atas Mas waktunya. Cecil. Terima kasih Luar Mbak. biasa, hari ini kita sangat diberikan knowledge dan pengetahuan yang luar biasa dan tentunya pasti penting untuk kita semuanya dan di lingkungan kita. Oke. Okay, thank you parents and students. Well, see you again into the next podcast. Jangan lupa untuk selalu tonton YouTube kita. Jangan lupa like dan juga komen juga boleh. Dan subscribe channel Surabaya Cambridge School. Alright, see you later. Bye-bye.